Puluhan emak-emak mengamuk usai terdampak tembakan gas air mata polisi. Usai kedapatan menggunakan alat tes bekas swab tes antigen di Kuala Namu dialihkan ke drive-thru. Ganti gorengan Anda dengan tomat rasa kurma sebagai menu berbuka puasa. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di rumah? Senang sekali saya Wilson Purba kembali hadir ke hadapan Anda tentunya dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Dan selain 3 informasi pertama tadi, informasi yang lainnya akan kami hadirkan dan informasi pertama akan disampaikan oleh Bernadetta Ginting. Selamat siang, Deta. Informasi apa yang kita punya dalam iNews siang hari ini? Selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Kita memiliki informasi terkait dengan Pemprov DKI Jakarta yang memperketat aturan keluar masuk ibu kota untuk mencegah pemudik yang nekat pergi liburan nanti ataupun juga lebaran. Dan pemirsa, selama 90 menit ke depan, inilah iNews siang selengkapnya. Pemirsa, aksi tarik-menarik hingga saling dorong antara petugas Satpol PP dengan sejumlah pedagang mewarnai razia pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar jalan di kawasan Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada pagi tadi. Kericuhan dipicu reaksi penolakan para pedagang yang tak mau atribut dagangan mereka diangkut paksa oleh petugas. Ya, para pedagang ini berusaha mempertahankan dagangan serta patung manekin agar tidak diangkut oleh petugas. Kericuhan baru mereda setelah para pedagang merelakan petugas mengangkut paksa barang jualan mereka ke atas truk. Razia sengaja digelar menyusul kembali menjamurnya para pedagang pakaian yang nekat menguasai trotoar jalan untuk menjajakan barang dagangan. Puluhan emak-emak dan warga di Belawan, Sumatera Utara ini mengamuk usai tawuran antar remaja terjadi di kawasan tersebut. Mereka tidak terima karena terkena tembakan gas air mata yang dilepaskan polisi saat membubarkan tawuran. Dengan emosi, Fitri meluapkan kekesalannya pada personil polisi. Ia bersama puluhan emak-emak lainnya dan warga Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara mengamuk akibat terkena dampak semprotan gas air mata polisi. Warga protes karena merasa terganggu usai menghirup gas air mata, terlebih di dalam rumah mereka terdapat anak-anak. Polisi melepaskan gas air mata untuk membubarkan tawuran remaja pada wilayah itu. Warga menilai tembakan gas air mata aparat justru mengganggu pernafasan dan penglihatan penghuni di dalam pemukiman itu. Pak, masa kita bukan gas air mata? Anak-anak di dalam ada, Pak. Apa maksudnya? Pakai logika enggak? Jadi tembak gas air mata tadi, Bu? Iya, gas air mata lah, itu rumah itu enggak bocor. Anak-anak di dalam itu apa itu maksudnya? Enggak kasihan. Warga berharap agar polisi juga memperhitungkan keselamatan penduduk saat membubarkan tawuran di daerah mereka. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah bagian tubuh ditemukan polisi di lokasi ledakan yang menewaskan 2 kakak beradik di Ponorogo, Jawa Timur. Diduga kedua kakak beradik tersebut tewas usai meracik 4 kg bubuk petasan. Sejumlah bagian tubuh ditemukan polisi saat olah tempat kejadian perkara di rumah Soimin, warga Dusun Ngasinan, Ponorogo, Jawa Timur. Diduga korban meracik sebanyak 4 kg bubuk petasan dan memicu ledakan hingga radius 100 meter. Di lokasi kejadian, polisi juga menemukan selongsong petasan dan bubuk petasan lainnya. Bahkan petugas menemukan bahan kimia pembuat bubuk petasan. Mencari bukti yang lain dalam arti potongan kaki tadi itu dan
hasil olah TKP yang di atas itu apa, hasil ledakan itu dari akibat apa begitu. Jadi kita masih lihat hasil olah TKP-nya tersebut, apa dari misu atau dari bahan apa yang terjadi ledakan tersebut. Dua kakak beradik dilaporkan tewas setelah menjadi korban ledakan di rumahnya sendiri. Diduga korban tewas saat sedang meracik bahan petasan yang akan digunakan saat Lebaran. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Kasus pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di dalam sumur di Kampung Tanjung Ratu Ilir, Tanjung Batu Ilir, Lampung Tengah ini akhirnya terungkap. Polisi menangkap pelaku pembunuhan yang ternyata suami istri korban. Inilah detik-detik tim khusus anti bandit Polres Lampung Tengah meringkus Joko, suami siri dari Reni, wanita 48 tahun yang jasadnya ditemukan di sumur kosong di Kampung Tanjung Ratu Ilir, Waipangbuan, Lampung Tengah 20 April lalu. Joko mengaku membunuh istri sirinya karena ingin menguasai harta benda korban. Dari tangan Joko, polisi menyita 2 buah mobil yang diduga digunakan pelaku untuk membuang mayat serta uang 30 juta rupiah. Ada orang yang hilang di wilayah Kabupaten Waikanan, kemudian kita kembangkan keadaan. Memang pelaku memang orang Lampung Tengah. Kalau untuk pelaku sendiri orang dekat atau siapa nih Bang? Iya, suaminya. Nanti korban merupakan istri ketiga. Jasad Reni ditemukan di dalam sumur kosong di Kampung Tanjung Ratu Ilir, Waipangbuan, Lampung Tengah 20 April lalu. Saat ditemukan, jasad korban terbungkus plastik dan tidak ditemukan tanda pengenal. Namun di sekitar lokasi polisi menemukan kartu identitas warga Hong Kong yang dijadikan bekal penyelidikan. Dari Lampung, Roy Perleoli, iNews melaporkan. Kecelakaan maut minibus ditabrak kereta terjadi di perlintasan rel kereta api di Surabaya, Jawa Timur. Akibat kecelakaan tersebut, pemirsa, sopir mobil tewas di tempat kejadian. Minibus ini hancur usai ditabrak kereta api di perlintasan kereta api Pondok Benowo Indah, Kelurahan Babat Jerawat, Surabaya, Jawa Timur. Minibus terseret beberapa meter dan terlempar hingga menimpa rumah warga. Sebelum minibus ditabrak kereta api jurusan Surabaya-Bojonegoro, lampu atau rambu tanda kereta api akan melintas sudah berwarna merah. Namun palang otomatis belum menutup sepenuhnya. Sopir minibus Eko Setio usia 47 tahun tewas di lokasi kejadian setelah terhempas dari kendaraan. Saat tiba di lokasi, istri korban histeris dan sempat pingsan. Kenapa? Dengar ini ada bel langsung nabrak. Brak gitu. Iya. Terus korbannya di mana Mas? Korbannya? Keluar deh. Itu orangnya di luar mobil, keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Berarti korbannya terlempar gitu ya? Terlempar dari Berapa orang tadi korban? Satu orang. Petugas kemudian membawa jasad korban ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Dengan adanya peristiwa ini, warga berharap PT KAI menambah alat pengaman di perlintasan kereta api Pondok Benowo Indah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, bocah berusia 8 tahun menjadi korban kekerasan dan eksploitasi oleh neneknya di Palembang, Sumatera Selatan. Diduga kekerasan itu dipicu karena uang setoran dari hasil mengemis tidak sesuai keinginan nenek. Seorang anak diduga jadi korban eksploitasi dan penganiayaan di Palembang, Sumatera Selatan. Seorang wanita memukul anak berusia 8 tahun yang diduga mengantarkan hasil mengemis yang tidak sesuai permintaan wanita berusia 45 tahun ini. Polrestabes Palembang menangkap pelaku di seputaran lampu merah Jalan Jenderal Sudirman. Pelaku ternyata nenek korban. Kini ia diperiksa terkait dugaan eksploitasi anak dan penganiayaan. Ini neneknya, nenek kandung dari Kenapa, Bu? si korban. Cerita, Bu. Disuruh apa Bu? Aniaya itu, anak itu. Ini termasuk dalam dugaan eksploitasi anak. Iya. Bu, kenapa sampai dianiaya, Bu? Apa tidak mau menuruti pelaku? Itu belum kami dalami, sementara masih akan kami periksa atau interogasi lebih lanjut.
Pelaku terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman 14 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa berikut ini bisa dijadikan pelajaran agar kita lebih berhati-hati saat menyiapkan makanan buka puasa. Puluhan santri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini keracunan usai menyantap makanan buka puasa sumbangan dari sebuah perusahaan. Keracunan makanan buka puasa juga menimpa puluhan warga Magetan usai menyantap hidangan dari hajatan desa. Sebanyak 85 santri yatim piatu dan duafa Yayasan Al-Sofyani Ahmadi di Desa Sukaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami mual dan muntah usai menyantap sumbangan buka puasa dari sebuah perusahaan. Diduga santan dari lontong sayur yang disumbangkan sudah basi saat diserahkan pada santri. Efeknya juga nggak langsung habis makan langsung muntah, enggak. Cuman jeda sekitar 2-3 jam. Itu setiap anak ada reaksinya beda-beda. Ada yang kayak pas sholat tarawih tiba-tiba pulang pergi ke kamar mandi sampai muntahnya tuh parah gitu. Habis semua seisi perut sampai lemas gitu. Terus keracunan usai mengkonsumsi menu buka puasa juga menimpa puluhan warga di Magetan, Jawa Timur. Mulai dari orang tua hingga anak-anak desa Plumpung dirawat di ruang unit gawat darurat Puskesmas Pelawasan. Korban mengalami gejala pusing, muntah hingga diare usai menyantap menu ayam bakar dan sayur urap. Perut nyeri, kemudian mual, muntah, diare. Karena diare, muntah, kekurangan cairan banyak yang lemas. Akhirnya kita evakuasi ke puskesmas dan kita rawat di sini. Ada berapa banyak? Dugaan sementara penyebab keracunan berasal dari mentimun sayur urap yang tidak layak dikonsumsi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga bocah yang tewas usai menyantap paket makanan misterius di Bantul, Yogyakarta ini menolak untuk mengotopsi putranya. Sang ayah hanya berharap agar pemberi paket yang diketahui perempuan tersebut segera ditangkap. Keluarga Naba Faiz Prasetya, bocah usia 10 tahun yang tewas usai menyantap paket takjil di Bantul, Yogyakarta, menolak jenazah putra mereka untuk diotopsi. Kasus bocah 10 tahun yang tewas usai menyantap paket takjil dari seorang perempuan tak dikenal sempat viral di media sosial. Ibu korban, Titik Rini, masih ingat kejadian yang menimpa dirinya dan anak keduanya itu. Meski pingsan, Titik bisa selamat karena masih sempat memuntahkan sate lontong yang ia santap usai merasakan pahit dan panas di tenggorokan. Pahit, pedes, habis itu dengan muntah. Langsung lo utah ke? Langsung dimuntahkan ya? Oke, langsung lo utah. Terus ibu terbangun udah di rumah sakit? Saya masih setengah sadar. Saya begitu dengeran suami saya naba gitu, langsung saya refleks, saya keluar dari kamar mandi toh, Pak. Saya begitu keluar saya udah wes awakku lemes kabeh. Naba Faiz Prasetya tewas diduga karena keracunan makanan takjil. Makanan itu dibawa pulang ayahnya Bandiman yang bekerja sebagai pengemudi ojek online karena penerima menolak makanan kiriman tersebut. Polisi masih menyelidiki kasus ini sambil menunggu hasil uji sampel makanan yang diduga beracun dari laboratorium. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya, sampel dari makanan tersebut masih diselidiki untuk mengetahui kandungan racun atau tidak mengandung racun dalam lontong sayur tersebut, lontong sate maksud kami. Baik, kita akan berbincang langsung sebenarnya seperti apa awal kejadiannya. Sudah tersambung bersama kami Bapak dari korban, yaitu Bapak Bandiman. Assalamualaikum Pak Bandiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Bandiman, sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita Pak atas meninggalnya anak Bapak. Pak Bandiman, bisa diceritakan Pak, awalnya ketika Anda mendapat makanan ini untuk dikirimkan, apakah Anda mengenal orang yang mengirimkan makanan itu Pak? Saya tidak mengenal sama sekali. Karena sehabis salat asar kan saya duduk dihampiri oleh seseorang yang pakai motor.
Lalu minta saya disuruh antar takjil itu dengan alamat Villa Bukit Asri dengan alamat Villa Bukit Asri nomor 001 FF01. Oke, itu alamat penerima ya Pak ya? Ya. Tapi apakah Pak Bandiman masih ingat nama ataupun juga ciri-ciri dari perempuan tersebut? Untuk ciri-cirinya saya nggak begitu memperhatikan. Soalnya kan saya fokus pada HP. Jadi tidak menyebutkan nama juga ya pengirimnya ya? Kalau menyebutkan nama iya. Siapa Pak namanya? Ini paket takjil dari Pak Hamid Paku Halaman. Baik, tapi kalau untuk penerima sendiri, apakah Bapak masih menyimpan kontaknya, Pak? Oh, untuk penerimanya masih, Pak. Nah, apa tanggapan dari penerima? Apakah penerima sudah tahu kejadian ini, Pak Bandiman? Untuk sementara ini kayaknya sudah, Pak. Baik. Pak Bandiman, kasus ini kan sedang diusut oleh pihak kepolisian. Apakah ada informasi terkini yang Anda dapatkan dari pihak kepolisian? Apakah sudah diketahui pengirimnya, lalu juga kandungan dari makanan takjil itu? Untuk kandungan takjil itu masih dilat. Hasilnya sekitar semingguan, Mbak. Baik, semingguan. Nah, kalau boleh tahu saat ini kondisi istri Bapak yang juga sempat memakan takjil ini, apakah sudah sepenuhnya sehat atau seperti apa, Pak Bandiman? Ya, alhamdulillah sehat. Cuma kalau teringat anak saya sering nangis. Oke. Ketika anak Anda menyantap takjil tersebut, apakah sempat diberikan pertolongan, mungkin dibawa ke rumah sakit? Waktu habis makan takjil itu, lari minum air, katanya kan pahit sama pedas. Nah, otomatis kan digelontor sama anak saya. Nah, terus anak saya lari langsung kejang-kejang, langsung pingsan, ding. Terus saya bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, mohon maaf sudah tidak tertolong ya? Ya, dalam perjalanan ke rumah sakit masih ada nafasnya. Lalu dipompa-pompa sampai sekitar seberapa jam, dokter menyatakan sudah meninggal. Baik, Pak Bandiman bisa diceritakan juga Pak Bandiman saat itu mengirimkan barang takjil ini, makanan takjil ini, dibayar berapa Pak kalau boleh tahu, dan apakah harganya memang di atas aplikasi? Saya kan menolong, Pak. Nah, itunya bayarannya ya sesuai, kan itu offline. Oke, offline ini dalam arti tidak dari aplikasinya ya? Ya benar. Kenapa Anda tidak menawarkan memakai aplikasi dari orang itu? Bapaknya ngomongnya nggak punya aplikasi. Oke, jadi alasan dari pengirim ini tidak memiliki aplikasi ya Pak ya? Ya benar. Kalau alasan dari penerima sendiri Pak, kenapa dia menolak takjil yang Bapak antarkan kepada penerima? Alasannya mereka nggak kenal sama itu yang ngirim. Tidak kenal, baik-baik. Ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih Pak Bandiman telah bergabung bersama kami di News Siang, dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk berhati-hati ketika menerima barang apapun dari orang yang tidak kita kenal. Ya, dan kita juga turut berduka cita untuk keluarga Pak Bandiman. Semoga istri dan bapak dan juga keluarga besar ini bisa tabah atas kepergian putra tercinta. Dan kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, tidak hanya racun, masyarakat ini juga wajib mewaspadai kandungan berbahaya pada makanan lainnya. Petugas gabungan kembali menemukan makanan mengandung formalin beredar bebas di supermarket di Kota Palembang. Dari 21 sampel, 4 sampel terindikasi mengandung formalin. Pemkot Palembang bersama BP POM dan petugas gabungan melakukan sidak ke beberapa pasar serta supermarket dan swalayan. Di supermarket kawasan Jalan Veteran, petugas menemukan dari 21 sampel, 4 yang terindikasi mengandung formalin. Makanan ini adalah kolang-kaling, kismis, rebung, dan sedap malam. Khusus untuk rebung, itu suppliernya kita sudah dapatkan di lokal
bersama teman-teman kepolisian kami akan melakukan namanya investigasi lanjut. Apakah nanti dengan matmar atau dengan undercover dan lain-lain, itu metode kita yang menentukan nanti. Tunggu tanggal mainnya, kami akan bergerak. Kemudian untuk yang tiga, kami segera akan menulis surat ke Jakarta, ke Balai Besar POM di DKI, tembusan ke Deputian 3 di Badan POM. Ternyata itu suppliernya dari Jakarta semua. Wakil Wali Kota Palembang berharap kepada seluruh pemilik supermarket maupun swalayan untuk lebih intensif dan perketat pengawasan pangan sebelum dijual. Bahwa kami tidak akan pernah tinggal diam. Kita akan bergerak terus menyusuri, mulai dari pasar tradisional, pasar modern, dan pusat-pusat keramaian yang menjual makanan-makanan segar. Kita ingin memastikan bahwa seluruh produk yang dijual di Kota Palembang, baik makanan, obat-obatan, maupun kosmetik, itu harus aman. Jadi kami memberi betul-betul warning kepada oknum-oknum yang ingin coba-coba mengambil keuntungan. Karena kami tidak akan tinggal diam, kami melibatkan dari BP POM dan juga kepolisian. Kita akan menelusuri sampai kita betul-betul tahu dari mana barang-barang ini kita dapatkan. Razia makanan berbahaya ini akan terus dilakukan selama bulan suci Ramadan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Di tengah upaya menekan angka COVID-19, sejumlah oknum justru memanfaatkan situasi mencari keuntungan dengan memakai alat tes swab antigen bekas. Usai jeda berikut, kami akan hadirkan informasi selengkapnya.